Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai, dimanapun Anda berada, di rumah, di perjalanan, yang lagi asyik rebahan, yang lagi bekerja di kantor, dimanapun Anda berada, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak boleh, tidak mungkin seorang hamba itu masuk surga apabila di hatinya itu ada mithqal. Mithqal itu ukuran yang paling kecil. Bagaimana kecilnya? Seandainya pintu kita dibuka, ada debu itu berterbangan. Itu kan kecil banget ya. Nggak mungkin bisa kita pegang, saking kecilnya. Nah, kalau ada sesuatu yang kecil itu di hati kita, kita tidak akan masuk surga. Apa hal yang kecil itu? Al-kibr, yaitu sombong. Kalau ada di hati kita sombong kecil, sekecil itu tadi, kita nggak akan, jangan akan masuk surga. Bau surga aja kita nggak boleh, nggak diizinin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan bahaya sekali dong. Lalu apa sih pengertian daripada kiber ataupun sombong? Kiber ataupun sombong itu adalah, kata ulama, batorol haq wa ghamtun nas. Batorol haq, ciri-ciri orang sombong itu adalah dia sulit menerima kebaikan. Ada sesuatu yang hak, dia nggak mau terima itu. Kalau dia berdiskusi, nyari menangnya dia sendiri. Nggak peduli pendapat dia salah apa enggak. Pokoknya saya yang paling benar. Itu orang sombong. Karena apa? Dia tidak mau menerima kebaikan dari orang lain. Padahal yang diajarkan oleh guru-guru kita, imam-imam kita dulu, Imam Syafi'i itu adalah orang yang paling canggih. Orang yang paling public speakingnya bagus, literasinya banyak, orang banyak baca, orang yang alim menerapkan apa yang ia dapatkan, itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i aja kalau mau berdiskusi sama temannya, beliau berdoa, ya Allah, jadikan kebaikan itu muncul dari lawan berbicara saya. Loh, beliau begitu. Ya memang, tapi kenyataannya nggak ada itu yang bisa ngalahin kalau debat dengan Imam Syafi'i. Saking pinternya, saking alimnya. Tapi ini menunjukkan beliau tidak sombong. Nah, kalau kita ini kan kadang kita itu under capacity tapi ngotot. Nah, ini yang nggak boleh. Itu apa? Batorol haq, sulit menerima kebaikan. Kalau ditanya apa dalilnya, dikasih tahu dalilnya hadis. Itu kan hadis. Itu kan Al-Quran. Apa dalil lagi kalau nggak ada Al-Quran dan hadis? Apalagi? Itu kan pendapat ulama. Semua tidak diterima, berbagai alasan. Itu ciri-ciri orang yang sombong. Wa batarul haq wa ghamtun nas. Apa yang kedua ciri-ciri orang sombong? Ghamtun nas. Yaitu apa? Suka merendahkan orang lain. Kita ambil contoh. Orang itu sombong itu bukan hanya bagi para orang awam. Seorang ustadz pun bisa diuji. Nah, sombong itu banyak hal. Kita ambil contoh, sombong itu kita ambil contoh seorang ustadz. Kalau kalian belajar di sini, insya Allah saya berikan ilmu terbaik. Kalau kalian jangan sampai belajar di ustadz-ustadz yang lain, sebab ustadz itu ya cuman kulit-kulit kacangnya saja. Saya inilah yang betul-betul, itu sombong. Padahal Imam Nawawi itu dulu bagaimana seorang alim, dulu itu ceritanya Imam Syafi'i itu hendak belajar ke rumah Imam Malik. Mohon maaf, Imam Malik bukan Imam Nawawi. Pada saat itu beliau datang ke seorang gubernur Madinah. Ya gubernur, aku Syafi'i hendak minta antar kepada engkau, yaitu kepada Imam Malik. Apa seorang gubernur itu jawabnya? Ya Syafi'i, kalau engkau suruh memindahkan gunung Uhud itu lebih ringan daripada kau minta ngantar ke Imam Malik. Segen kali aku sama beliau. Beliau itu alim, beliau itu tawaduknya luar biasa Imam Malik. Itu menunjukkan gubernur-gubernur zaman dulu, pejabat-pejabat zaman dahulu itu tawaduknya betul, ikramnya betul, hikmahnya betul terhadap para ulama. Tapi kalau engkau yang minta, ayo kita antarkan, diantarkan. Pada saat itu Imam Syafi'i mengatakan apa? Diketok pintunya, kemudian dibukakan oleh khadimatuh. Apa pembantunya? Katakan kepada Imam Malik, aku Syafi'i hendak belajar kepada beliau. Apa kemudian? Kemudian beliau menyampaikan ke Imam Malik, kemudian pembantunya keluar. Ya Syafi'i, kamu disuruh pulang sama guruku. Kenapa? Kamu disuruh belajar Muwatta. Apa jawaban Imam Syafi'i? Katakan kepada Imam Malik,
Muwatta sudah ada di sini. Ini keren sekali. Kalau ada orang mau belajar ke saya, oh, ada beberapa kitab Biadul Mujtahid. Antum belajar dulu ini kitabnya. Biadul Mujtahid sudah ada di sini. Saya aja udah hafal, dia hafal. Keren sekali itu kan. Nah, oleh karena itu Imam Malik itu pada saat itu kemudian diterima. Selama hari demi hari kemudian sudah lama beliau belajar, Imam Malik berkata, "Ya Syafi'i, ilmuku sudah habis, bahkan engkau lebih pandai daripadaku. Oleh karena itu, engkau keluar, engkau mencari guru, ini sedikit uang keping emas buat engkau." Itu menunjukkan ketawaduan seorang guru terhadap murid. Dia tidak sombong. Karena sombong itu bukan hanya orang awam. Ustadz juga diuji semacam itu. Ulama juga diuji. Tetapi orang awam juga sering diuji. Kita ambil contoh. Kita taruhlah kita itu apa ini? Kalau ada orang pulang haji, biasanya kalau di tradisi di Malang itu ada sambang haji atau ziarah haji. Kan biasanya orang yang baru datang dari Mekah, beliau cerita. Tapi kalau ada orang sombong, contoh di belakang rumahnya ini ada apa ini? Ada karpet hambal yang ada Ka'bahnya. Masya Allah, Ka'bah itu luar biasa indahnya ya. Saya itu di Ka'bah itu, kalau ingat betul dulu waktu haji, saya itu sudah sholat menghadap ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara. Semua saya sudah. Sudah mulai sombong. Yang cerita orang yang datang. Seharusnya apa? Yang cerita yang haji. Orang sombong itu luar biasa. Ada aja itu caranya. Dia mau pulang. Dia yang punya haji baru cerita, Masya Allah, saya itu pengen nyium Hajar Aswad, contohnya begitu ya. Nah ternyata dia bilang apa? Masya Allah, di antaranya yang satu kloter itu saya yang diizinkan oleh berhasil nyium Hajar Aswad. Itu sombong. Sehingga orang pulang haji pun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di Raudhah yang segitu banyaknya, saya ini sholat, gak diusir sama sekali, saya doa enak gitu. Wah, itu kan sombong. Maka banyak hal. Sombong itu diantaranya, kalau di dalam masjid, ini di masjid ini adalah saya yang paling istiqomah, saya yang paling pakai sarung, pakai koko. Kalau ada kata semacam itu, kita udah sombong. Maka jangan sampai amalan kita nol di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita jangan sampai sombong. Bahkan antum tahu syarat sowan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, disyaratkan syarat ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang berhak bisa sowan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala itu orang yang memiliki hati yang salim, hati yang lembut, hati yang bersih. Tidak boleh sombong, tidak boleh ada sombong kepada, tidak harus zuhud. Zuhud itu bagaimana? Tidak menaruh kemuliaan seseorang itu di sini. Kemuliaan duniawinya tidak boleh ditaruh di hati. Kita ambil Sayyidina Umar bin Khattab pada saat hendak memerdekakan Masjidil Aqsa. Kita lihat. Sahabat dan sahabiah itu mengatakan, Sayyidina Umar, engkau ini mau menerima kunci Masjidil Aqsa ini. Lah engkau ini harus kelihatan mentereng dong, harus mulia dong. Namanya khalifah pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Enggak, dikasih. Namanya apa ini? Butroh, bagus luar biasa. Sayyidina Umar berkata apa? Enggak, ini bukan diriku. This is not our style. Ini bukan gayaku. Aku ini mulia bukan karena baju. Aku dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barokahnya Islam dilepas. Beliau datang ke Masjidil Aqsa. Antum tahu, beliau itu dengan salah satu sahabat yang lain. Tapi beliau walaupun khalifah, beliau naik kuda, naik ontanya. Apa yang terjadi? Kalau yang sahabat yang lain itu capek, ya udah kamu naik. Berarti aku yang geret ontanya. Gantian itu apa yang terjadi. Sampai depan Masjidil Aqsa ternyata gilirannya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar datang. Kemudian ketemu sang rohibnya, mau diberikan kuncinya. Kamu siapa? Aku adalah Umar. Bahkan bajunya Sayyidina Umar itu sudah ditambal-tambal. Ada 13. Dibaca. Oh iya, ciri-cirinya orang nanti yang memerdekakan Masjidil Aqsa itu bajunya ada tambalan 13. Nih 13. Dihitung kok baru 12. Ini kok nggak sesuai di kitab umat-umat terdahulu apa? Ternyata di sini ya Sayyidina Umar ada satu itu. Itu menunjukkan Sayyidina Umar mulia bukan karena stylenya, bukan karena bajunya.
Kalau ada seseorang naik mobil, dia merasa mulia dengan mobilnya, itu sudah ada sombong di hatinya. Kalau ada orang, kita ambil contoh, ini ada seseorang diundang ke pernikahan, mobilnya seandainya mobilnya butut begitu ya, mobil kuno gitu ya, kemudian dia udah mogok begitu, kemudian dipinjemin tetangganya, pakai mobil Alphard begitu, yang biasanya parkir mobil dia butuh jauh begitu biar nggak kelihatan orang, mobil Alphard dia muter-muter itu, parkir harus paling depan. Nah, belum nyampe itu tetangganya dia, hei apa kabar, gimana? Saya tanya, dia emang mulia? Yang punya aja dia nggak merasa mulia, kok dia merasa mulia padahal dipinjemin doang. Ada orang ini yang lebih mulia, lebih parah lagi ini, dia beli mobil. Mobilnya keren, diganti peleknya itu 25 juta. Wah, dia merasa mulia di hadapan teman-temannya. Saya tanya, memang orang yang beli pelek mobil, emang dia tahu kalau mobilnya keren pakai pelek itu? Enggak. Yang tahu keren siapa? Yang lihat. Lalu dia dapat apa? Dapat cicilannya tiap bulan itu kayaknya. Oleh karena itu jangan sampai naruh dunia itu di hati kita. Jangan sampai kita itu sombong. Karena kalau kita sombong, atau kata ulama batarul haq wa ghamtun nas, fa insyaallah kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mencium baunya surga. Jangankan masuk surga, mencium baunya surga aja nggak boleh. Oleh karena itu, ayo rendahkan diri kita di hadapan Allah, sering-sering kita dzikir, jangan kita sombong. Kalau kita sudah sombong, astagfirullahaladzim, sebab jalannya orang sombong itu ada aja. Saya ingat betul ini, saya tutup cerita dengan sedikit, ada ibu-ibu itu main gitu ya. Kemudian ada kucing itu di samping ini. Masya Allah, saya peluk-peluk itu kucingnya begini. Kata ibu-ibu itu, Masya Allah Ustadz, kucingnya lucu. Jadi kalau ngelihat kucing Ustadz, kayak saya itu kemarin melihat patung Maryland yang di Singapura Ustadz. Apa hubungan kucing saya sama patung Maryland? Nggak ada itu. Kalau ada orang sombong, ada aja itu jalannya. Jangan sampai begitu ya ikhwan. Oleh karena itu, semoga di antara kita itu semua terbebas sehingga kita dikategorikan tidak sombong. Yang kedua, nanti kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sowan atau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi saya pribadi, umumnya bagi semua saja yang melihat YouTube ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.